Tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Hai teman-teman, gimana kelasnya hari ini? Seru nggak? Pasti seru dong. Dosennya juga ngejelasinnya kayaknya jelas deh. Pasti kalian pada paham ya nggak sih? Iya nggak kalian? Gimana teman-teman? Iya, seru banget. Dosennya ngejelasin aku sih ngerti banget ya. Soalnya dia jelasinnya benar-benar jelas gitu. Dari aku sih seru-seru banget sih. Paham banget juga materi respirasi ini. Yang lain gimana? Iya, aku juga ngerasa nyambung banget hari ini, enak banget dosennya. Lasna, kenapa diem aja? Iya, Lasma nih. Kok mukanya murung banget? Kalau aku nggak ngerti banget tahu tadi pas dijelasin. Soalnya kayak susah gitu loh. Kalau menurutku, kalian bisa ngejelasin nggak sih itu tentang yang dibahas tadi sama dosen? Jangan sedih, yuk kita belajar bareng bersama. Nanti kita akan jelasin materi yang kamu yang kurang paham. Respirasi adalah proses memasukkan udara berupa O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara berupa CO2 dari dalam tubuh. Setelah mengetahui apa itu respirasi, lalu bagaimana dengan mekanismenya? Yuk, simak penjelasannya. Jadi, mekanisme respirasi dibagi menjadi dua, inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme inspirasi diawali dengan kontraksinya otot antar tulang rusuk yaitu otot interkostalis dan juga kontraksi otot diafragma. Kontraksi kedua otot ini menyebabkan tulang rusuk terangkat dan diafragmanya mendatar sehingga volume rongga dada naik dan paru-paru mengembang. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dari tekanan udara di luar, sehingga udara dari luar masuk menuju paru-paru. Sedangkan mekanisme ekspirasi diawali dengan relaksasinya otot antar tulang rusuk yaitu otot interkostalis dan juga relaksasinya otot diafragma. Relaksasi kedua otot ini menyebabkan tulang rusuk turun dan diafragmanya melengkung, sehingga volume rongga dada turun dan paru-paru mengempis. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dari tekanan udara di luar, sehingga udara dari paru-paru menuju keluar. Video animasi berikut ini menggambarkan bagaimana mekanisme respirasi terjadi pada manusia ketika udara masuk dan keluar. Pertama-tama, organ respirasi dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Hidung atau biasa kita kenal dengan nasal atau naso merupakan saluran utama di mana udara dari luar akan masuk. Kedua lubang hidung dipisahkan oleh sekat hidung. Hidung tersusun dari tulang keras, tulang rawan hialin, dan jaringan fibroareolar. Rongga hidung dilapisi selaput lendir mukosa, sel silia, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Selaput lendir berfungsi untuk memproduksi mukus, menjaga kelembapan udara, menyaring udara dari bakteri dan partikel asing bersama dengan sel silia dan enzim lisosom. Selain itu, terdapat konka yang terdiri dari banyak kapiler darah dan fungsinya adalah untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada faring. Faring atau tenggorokan terdiri atas 3 bagian, yaitu saluran pernapasan atau nasofarinx pada bagian depan, saluran pencernaan atau orofarinx pada bagian belakang, dan tempat pertemuan antara saluran pencernaan dan pernafasan atau laringofaring pada bagian akhir. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk sebagai jalur makanan dan minuman yang ditelan dan menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Selain itu, faring juga terdapat 1 pharyngeal tonsil, 2 palantin tonsil, dan 1 lingual tonsil sebagai proteksi tubuh terhadap infeksi. Lalu ada laring. Laring adalah saluran udara yang terdapat di bagian depan faring hingga di bagian bawah trakea. Fungsinya adalah untuk menghasilkan suara dan tempat masuk keluarnya udara. Laring terdiri atas kepinggan tulang rawan, ligamen, dan membran. Tulang rawan pada laring terdapat 9. Dari 9 tulang rawan tersebut, terdapat 3 tulang yang penting, yaitu tulang rawan tiroid atau jakun, epigotis, dan tulang rawan krikoid.
Di bawah laring ada trakea. Trakea adalah saluran pernafasan lanjutan yang memiliki panjang sekitar 10-12 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan. Cincin tulang rawan menjaga trakea tetap terbuka. Pada bagian dalam, terdapat mukosa bersilia, di mana silia dikelilingi oleh sel goblet yang memproduksi mukus. Silia akan menyaring partikel-partikel asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus bercabang 2. Bronkus bagian kanan lebih pendek dan besar dibanding bronkus bagian kiri. Fungsi utamanya adalah menyediakan jalur udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang hingga ke percabangan terkecil yang biasa kita sebut bronkiolus. Tidak terdapat cincin kartilago pada bronkiolus, namun mengandung sel-sel bersilia. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Paru-paru. Pada paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, pada paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkusi oleh 2 selaput tipis yang dinamai pleura. Pada paru-paru terdapat alveolus, bronkiolus, jaring elastik, dan juga pembuluh darah. Untuk menentukan kapasitas respirasi, kita perlu menggambar grafiknya terlebih dahulu. Setelah itu kita menentukan besarannya. Habis itu kita gambar volume tidalnya itu antara 2000 sampai 3000, kurang lebih 500 ml. Setelah itu kita gambar volume inspirasinya, volume cadangan inspirasi kurang lebih 3000 ml. Setelah kita menggambar cadangan inspirasinya, kita menggambar volume cadangan ekspirasinya sekitar 1000 ml. Setelah kita menggambar itu, kita akan melanjutkan dengan menggambar volume residunya kurang lebih 1200 ml. Nah, kita sudah selesai menentukan volumenya semua. Sekarang kita akan menentukan kapasitasnya. Nah, kita pertama menggambar kapasitas vitalnya. Besarnya itu kurang lebih 4600 ml dari volume cadangan inspirasi sampai volume cadangan ekspirasi. Setelah itu kita akan menggambar kapasitas inspirasinya 3500 ml dari volume cadangan inspirasi sampai volume tidal. Setelah itu kita akan menentukan kapasitas residu fungsionalnya. Besarnya itu kurang lebih 2200 ml dari volume residu sampai volume tidal. Nah, setelah kita udah menggambar semuanya, yang terakhir kita akan menentukan kapasitas total paru-parunya yang memiliki besarannya berbeda-beda antara pria dan wanita. Kalau untuk pria memiliki besarnya kurang lebih 6000 ml, sedangkan perempuan itu 4200 ml. Faktor yang akan mempengaruhi dalam suatu frekuensi pernapasan terdapat cepat atau lambatnya yang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, pertama usia, di mana semakin bertambahnya usia seseorang akan semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkannya. Yang kedua, terdapat jenis kelamin, di mana pada umumnya pria memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Kebutuhan akan oksigen serta produksi karbon dioksida pada pria lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Yang ketiga, terdapat suhu tubuh, di mana semakin tinggi suhu tubuh seseorang maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan dengan peningkatan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Yang keempat, terdapat posisi atau kedudukan tubuh, di mana frekuensi pernapasan ketika sedang duduk akan berbeda dibandingkan dengan ketika sedang berjongkok atau berdiri. Hal ini berhubungan erat dengan energi yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai tumpuan berat tubuh. Yang terakhir, di mana seseorang yang aktivitas fisiknya tinggi seperti olahragawan akan membutuhkan lebih banyak energi daripada orang yang diam atau santai. Oleh karena itu, frekuensi pernapasan orang tersebut juga lebih tinggi. Gangguan pernafasan. Asma, terjadinya penyempitan pada saluran pernafasan sehingga si penderita sulit bernafas. Emfisema, adanya kerusakan pada alveoli. Kanker paru-paru, adanya sel kanker yang tumbuh secara abnormal di paru-paru. Pneumonia, terjadinya radang alveoli yang disebabkan oleh jamur virus dan bakteri. Tuberkulosis atau TBC ditandai timbulnya bintil-bintil pada alveolus. Influenza merupakan infeksi saluran pernafasan yang terjadi oleh virus influenza. Halo teman-teman semua, kalian udah pada ngerti kan tentang respirasi dan alat-alat pernafasan? Semoga materi yang kami bahas ini bisa menambah wawasan kalian dan bisa bermanfaat bagi kalian di kemudian hari. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa.